Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirina. Amma ba'du. Segala jenis puji-pujian bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada menuntut ilmu, dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang cuma ingin berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Sabilul Muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi wajib membaca dengan tertib lagi berturut-turut. Dan demikian lagi wajib membaca Fatihah dengan tertib lagi berturut-turut. Jadi kita sambung lagi masalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib tertib lagi berturut-turut. Bagaimana yang dimaksud dengan tertib? Yang dimaksud dengan tertib adalah seperti hitungan terus. 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, hingga seterusnya. Itu tertib. Yang tidak tertib, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak tertib dan tidak teratur. Jadi itu tidak boleh kalau begitu. Bersalahan makna, bersalahan artinya. Jadi seperti yang telah biasa kita belajar terus, seperti yang ditulis ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 hingga ayat ke-7. Jadi hukumnya tertib lagi berturut-turut adalah wajib. Wajib membaca Fatihah tertib lagi berturut-turut. Maka adalah putus membaca Fatihah itu sebab diam yang lanjut, yaitu lebih daripada kadar senapas, maka adalah putus membaca Fatihah. Jadi putus membaca surah Al-Fatihah bagaimana hukumnya? Putusnya itu sebab diam yang lanjut, lama kali diam. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Udah putus, diam yang lanjut, lama. Maksud diam yang lanjut, diam yang lama. Yaitu lebih daripada kadar senapas. Lebih daripada kadar senapas dikira diam yang lanjut, diam yang lama. Itu bagaimana hukumnya? Itu ulang pula balik Fatihahnya. Jika tiada dengan sebab uzur, bukan karena uzur, diam dengan tiba-tiba sudah terdiam, itu ulang pula balik. Dengan sebab uzur. Dan putus Fatihah dengan diam sedikit serta menghendaki memutuskan bacaan itu. Dan putus Fatihah juga dengan diam yang sedikit. Jadi dikira juga putus membaca surat Al-Fatihah dengan sebab diam yang sedikit. Bagaimana yang dimaksud dengan diam yang sedikit? Diam yang sedikit yang serta menghendaki memutuskan bacaan.
tiba-tiba menghendaki untuk memutuskan terus bacaannya. Tidak ada angin, tiada hujan, tiba-tiba putus terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Putus terus bacaan. Putus dengan tiada uzur. Itu ulang pula balik. Kalau tadi putus dengan sebab uzur, diam yang panjang. Ulang balik. Ini diam yang sedikit tapi tiada uzur. Cuma menghendaki untuk memutuskan saja. Dan demikian lagi dikira putus membaca Al-Fatihah dengan membawa suatu zikir. Seperti membaca Alhamdulillah tatkala ia bersin. Jadi dikira juga putus kita membaca surat Al-Fatihah dengan sebab kita berzikir. Seperti kita mengucapkan Alhamdulillah tatkala kita bersin. Seperti contoh kita lagi membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyim. Bersin. Itu ke mana? Itu dikira putus juga Fatihah. Karena yang sebenarnya jangan kita bersin dulu, kita tahan dulu. Tahan dulu bersin. Kalau seandainya memang tidak sanggup lagi kita tahan, tiba-tiba bersin terus, itu boleh tidak pakai ulang lagi. Tapi kalau tiba-tiba begitu bersin mau bersin terus, itu kita disuruh ulang pula balik membaca Al-Fatihah. Sebab itu dikira putus Fatihah. Kan ada, dan demikian lagi putus Fatihah. Jadi putus Fatihah dengan sebab membaca Alhamdulillah tatkala ia bersin. Itu dikira juga putus. Ataupun menyahut salam. Jadi kita lagi solat, lagi membaca surah Al-Fatihah, tiba-tiba ada orang masuk, Assalamualaikum. Kum dengan kum, jangan dengan kum. Makhraj hurufnya adalah kum. Kam, kim, kum. Jangan kum, bukan o, bukan i. Jadi makhraj hurufnya bukan kum. Assalamualaikum, bukan kum. Tetapi kum. Assalamualaikum. Seperti orang mengucapkan takbir juga, Allahu Akbar. Jangan jangan Allahu Akbar, bukan Karena di dalam bahasa Arab tiada o, tiada i. Bahasa Arab yang ada a, i, u, an, in, un. Kalau o dan e itu tidak ada, yang ada di bahasa Indonesia. A, i, u, o, e itu dalam bahasa Indonesia. Ini kita ulangi lagi. Di sini kita sambung. Ataupun menyahut salam. Jadi kita lagi salat membaca surah Al-Fatihah, ada orang masuk dan memberi salam, Assalamualaikum, dan tiba-tiba kita menjawab Waalaikumsalam, padahal kita lagi dalam salat, lagi membaca surah Al-Fatihah. Jadi oleh karena itu makanya kita dikira juga terputus bacaan Fatihahnya. Jadi ulang pula balik. Atau menyahut orang bersin, ataupun kita menyahut orang yang bersin. Seperti tiba-tiba di samping kita ada orang yang bersin. Asyim, Alhamdulillah, dibilang oleh orang yang bersin tadi. Sehingga kita dengan refleks menjawab Yarhamukallah. Padahal kita lagi di dalam salat, lagi membaca surat Al-Fatihah. Maka oleh karena kita telah menjawab Yarhamukallah, menyahut orang bersin tadi, maka Fatihah kita dikira terputus dan kita wajib mengulangi kembali. Atau mengingat bacaan orang lain. Atau mengingatkan baca orang yang lain daripada imam. Ataupun kita mengingatkan imam, terputus Fatihah kita dengan sebab kita mengingatkan imam. Jadi imam, setelah kita ikut imam setelah waladhdallin, setelah surat Al-Fatihah menyambung ayat, sedangkan kita mengulangi Fatihah karena mungkin kita sewaktu imam membaca Fatihah kita dengar. Jadi sesudah waladhdallin amin, surat waladhdallin imam, dan kita mengucapkan amin, kita menyambung surat Al-Fatihah dan imam menyambung surat. Tiba-tiba di dalam imam menyambung surat sudah kacau balau ataupun sudah lupa, sehingga kita teringat
tahu kita ayat yang dibawa imam, sehingga kita mengingatkan imam tadi, itu bagaimana? Itu hukumnya terputus juga Fatihah. Jadi kita ulangi kembali Fatihah kita mulai dari bismillah hingga habis. Jangan disambung terus. Mungkin tadi waktu tadi sudah terputus Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sehingga kita tahu ayat yang dibawa imam itu salah, sehingga kita ingatkan. Jadi makanya sewaktu kita ingatkan, kita yang baca Fatihah sudah dikira Fatihah kita terputus. Jika ia lupa. Jadi kalau seandainya jika lupa maksudnya dia tidak boleh untuk mengajari imam, itu tidak apa, sambung aja terus. Tapi kalau memang disengaja untuk mengingatkan imam, menjawab orang bersin, menjawab orang yang salam, mengucap alhamdulillah bersin sendiri, itu dikira putus. Jadi ulang pula balik. Itu tadi 6. Yang pertama dikira putus Fatihah, yang pertama diam yang lanjut karena dengan sebab uzur. Tiada dengan sebab uzur, itu ulang. Diam sedikit, tiada uzur, diam-diam aja, itu ulang Fatihah. Jadi mengucapkan alhamdulillah di saat kita bersin, itu ulang balik. Tidak boleh ucap alhamdulillah lagi dalam solat, lagi mengucap al-Fatihah. Ataupun kita menjawab salam, tidak boleh juga. Ataupun kita menyahut orang lain bersin yarhamukallah, itu putus juga Fatihah, ulang balik. Ataupun kita mengajari imam yang terdiam karena bawa ayat tersalah ataupun silap dalam bawa ayat, sehingga kita ingatkan, itu putus Fatihah. Jadi itu semua putus Fatihah. Jadi kalau sengaja ulang, tapi jika lupa itu tiada payah ulang lagi. Kalau seandainya kita lupa bahwasanya dalam salat tidak boleh udah lupa udah bersin, ya udah jangan bilang alhamdulillah, bersin aja udah tuh, sambung ayat tadi. Tapi kalau udah kita bersin dengan sengaja, kita mengucapkan alhamdulillah, itu dikira putus dan ulang pula alhamdulillahnya. Tetapi tiada mengapa. Tetapi tiada mengapa putus membaca Fatihah itu karena membawa zikir. Tetapi tiada mengapa kita putus membaca surah Al-Fatihah dengan sebab kita membawa zikir yang sunat. Zikir yang sunat dalam sembahyang, seperti menyahut imam dengan amin. Jadi untuk menyahut amin itu tidak dikira terputus, tidak mengapa. Seperti contoh kita baca Fatihah, imam membaca Fatihah, kita iringi. Imam mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, kita Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian imam mengatakan Waladdallin. Jadi kan menyahut amin semuanya makmum, sedangkan kita masih di Maliki Yaumiddin. Jadi sehingga kita sahut terus aminnya waladdalinnya imam, amin, sedangkan kita masih di Maliki Yaumiddin. Itu tidak dikira terputus. Jadi karena coba kita ulangi. Tetapi tiada mengapa putus membaca Fatihah itu karena membawa zikir yang sunat dalam sembahyang, seperti menyahut imam dengan amin. Amin panjang di a dan panjang pula di mim. Amin. Jangan pendek di amin, jangan amin terus. Kalau amin terus maknanya aman. Tapi kalau panjang di a dan panjang di min, min mati, min bertemu dengan ya mati, bacanya min. Amin. Kabulkan ya Allah. Artinya kalau amin. Kalau amin terus itu adalah aman. Dan ada juga kalau seandainya panjang di pendek di min, udah kepercayaan. Al-amin. Kalau pendek dia, panjang di a, udah kepercayaan pula namanya tadi. Jadi amin, panjang di a dan panjang di min. Amin, panjang di min, satu harkat karena bertemu dengan ya mati. Atau mengucap a'udzubillah daripada tatkala membaca ayat azab, ataupun kita lagi membaca alhamdulillah. Jadi tiba-tiba imam membawa surat azab. Jadi kalau kita mendengar surat azab, itu sunat hukumnya untuk kita mengucapkan a'udzubillah. Jadi tiba-tiba imam membawa surat azab,
sehingga kita sunat untuk mengucapkan a'udzubillah. Dan kita selagi membaca Al-Fatihah terputus Fatihah dengan sebab kita mengucapkan a'udzubillah, bagaimana? Apakah dikira putus Fatihah? Tidak. Itu karena itu adalah sunat. Jadi kita ulangi. Atau mengucap a'udzubillah daripada tatkala membaca ayat azab, atau memohonkan rahmat Allah tatkala membaca ayat rahmat, ataupun memohonkan rahmat. Semisal contoh imam birahmatillah, rahmatillah kita ucapkan. Sedangkan kita lagi membaca surah Al-Fatihah, itu tidak dikira terputus. Atau tatkala mendengar bacaan imam yang demikian itu, ataupun tatkala mendengar bacaan imam yang demikian itu, rahmat ataupun azab, yang rahmat kita ucapkan rahmatillah, yang azab kita ucapkan a'udzubillah, itu tiada dikira terputus. Dan demikian lagi tiada mengapa segala zikir yang sunat seperti mendengar bala, seperti mengucap bala wa ana ala zalika minasyahidin, itu tidak mengapa. Seperti imam membawakan surat wattini wazzaitun, di akhir ayatnya alaisallahu biahkamil hakimin, sehingga makmum mengucapkan bala wa ana ala zalika minasyahidin, benar dan saya di atas sedemikian daripada saksi, artinya itu boleh, itu tidak dikira terputus Fatihah kita karena kita mengucapkan bala wa ana ala zalika minasyahidin tatkala membaca ayat alaisallahu biahkamil hakimin. Dan mengucap subhana rabbiyal azim tatkala membaca fasabbih bismi rabbikal azim. Tatkala imam membaca surat Al-Waqiah, di ujung surat Al-Waqiah fasabbih bismi rabbikal azim, dan kita makmum mengucapkan subhana rabbiyal azim, itu tidak dikira juga terputus kita dalam baca surat Al-Fatihah. Dan pada sabbihisma rabbikal a'la, di ujungnya suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, sehingga terputus. Kita mungkin kadang orang ada mengatakan alaihi salam, padahal kalau di sini belum berjumpa lagi untuk disuruh ucapkan alaihi salam, tapi kebanyakan orang mengucapkan alaihi salam. Jadi itu tidak dikira juga terputus. Sewaktu imam membaca surat Sabbihis, surat Al-A'la, kemudian di akhirnya adalah suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Jadi itu tidak dikira putus juga. Tapi alaihi salam itu saya belum berjumpa juga untuk disuruh menyahut. Tapi orang yang sudah menyahut itu tidak tahu, mungkin dia memang sudah ada berjumpa, ada ilmunya. Tapi kalau saya tidak, saya sahut karena belum berjumpa. Tapi yang di sini kalau seandainya kita sahut, itu tidak dikira, tiada dikira putus Fatihah kita, karena ini masalah putus Fatihah. Barang siapa didengarnya segala yang demikian itu jikalau lain daripada bacaan imam sekalipun. Jadi yang waktu kita sahut sekalipun itu bukan bacaan imam, mungkin bacaan orang-orang di samping kita mengaji, kita lagi salat. Biarpun kita sahut, itu sahut orang yang lagi mengaji tadi dengan mengucapkan a'udzubillah tatkala ayat azab, birahmatillah dengan ayat rahmat, ataupun dengan alaihissallahu biahkamil hakimin di saat ada orang yang membaca Al-Quran di samping kita salat dengan surat Wattin ataupun lain sebagainya. Jadi itu tidak dikira kita putus Fatihah. Dan demikian lagi. Jadi ini akan kita sambung jalan kain kali. Jadi mungkin hanya ini saja dulu. Jika dikehendaki Allah, di lain kesempatan saya sambung lagi dengan dan lagi. Jadi halaman ini juga nanti akan saya sambung lagi. Jika yang saya bacakan sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, yakinlah itu semua dari didikan dan bimbingan guru kami. Allah maghfirli masyaikhihim, buat guru.
Dan jika yang saya bacakan tidak sesuai dengan tulisan kitab yang dimaksud, itu semua karena kebodohan saya. Mungkin sewaktu dalam belajar saya ketiduran ataupun tidak konsentrasi, sehingga apa yang diajarkan guru tidak dapat tercerna sepenuhnya oleh ingatan saya. Sehingga saya salah dalam membacakan tulisan kitab dan salah juga dalam menjelaskan maksud dan keterangan-keterangannya. Dan harap diteliti kembali. Maklumlah saya masih dalam belajar, masih dalam menuntut ilmu. Atas kesalahan dan kesilapan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.